Perkenalkan, saya Ida Bagus Made Edi Wikrama, nomor absen 11 dari Program Studi Administrasi Rumah Sakit Universitas Bali Internasional. Di sini saya akan mempresentasikan tentang korespondensi atau surat menyurat, serta memahami dan menerapkan Electronic Record Management. Korespondensi merupakan proses komunikasi yang dikirim melalui surat dari pihak satu kepada pihak lainnya dengan nama jabatan pada satu bentuk perusahaan atau organisasi, maupun bisa juga berupa perseorangan atau individu, sehingga istilah lainnya dari korespondensi yaitu saling berkirim surat untuk menanyakan maupun menawarkan suatu hal. Yang pertama ada pengertian korespondensi atau surat menyurat. Merupakan kegiatan yang dilakukan dengan interaksi tulis sebagai alat komunikasi tertulis yang dirasakan semakin penting dalam kehidupan. Yang kedua, ada teknologi informasi dan komunikasi dalam korespondensi. Munculnya teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk media komputer menjadi alasan mengapa arsip seperti surat masuk dan surat keluar dikelola secara elektronik. Dengan adanya media elektronik seperti komputer, proses pengelolaan dan pengurusan surat dalam organisasi yang frekuensinya sangat tinggi akan menjadi lebih mudah dan tidak memakan waktu lama, sehingga akan memudahkan dalam proses penemuan kembali. Penggunaan media elektronik dalam pengelolaan arsip inilah yang sering disebut sebagai sistem pengarsipan elektronik atau electronic filing system yang berbasiskan pada penggunaan komputer. Dalam hal ini, menulis surat dan mengirim surat juga dapat digunakan beberapa aplikasi seperti email, Facebook, dan media sosial lainnya. Yang ketiga ada bahasa dan etika korespondensi. Yang pertama ada dalam surat resmi dan surat niaga, bahasa surat harus singkat dan sederhana. Yang kedua ada isinya mantap, tidak meragukan, mudah dan cepat dipahami pembaca surat. Yang ketiga ada etika korespondensi dalam nada surat harus simpatik, sopan, luas tetapi lugas, menarik sehingga penulis mestinya menghindari pemakaian kata yang kurang tepat, yang bermakna ganda, terutama yang dapat menyinggung perasaan penerima surat. Yang keempat ada kemudahan dalam menulis surat, di mana memiliki beberapa kemudahan, yaitu biaya relatif mudah untuk membuat surat, baik surat elektronik maupun surat biasa, tidak terikat tempat dan waktu, membuat surat bisa dimanapun dan kapanpun, jangkauan lebih luas, surat bisa digunakan sebagai tanda bukti, pesan sampai ke tujuan sesuai sumbernya, pesan dapat dibaca secara berulang-ulang. Adapun kesulitan membuat surat yaitu harus bagaimana penggunaan bentuk surat yang tepat, menyusun bagian surat secara cermat, menggunakan EYD atau pemilihan kata yang cermat dalam penulisan surat, menggunakan kalimat efektif dan penyusunan atau penulisan surat. Yang keenam ada kriteria menulis surat, di mana ada wawasan. Wawasan sangat diperlukan dalam menyusun suatu surat. Ada surat harus mempunyai maksud dan tujuan. Ada penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa penting dalam penulisan surat, di mana bahasa harus ditulis menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan dapat dimengerti oleh penerima surat. Yang berikutnya ada penguasaan permasalahan, di mana harus mengetahui untuk apa surat itu ditulis dan permasalahan apa yang menuntut penulisan surat. Berikutnya ada hendaknya menunjukkan budi bahasa serta kewibawaan. Yang terakhir ada objektivitas, di mana ini menentukan kualitas informasi dan kredibilitas dari surat. Ya, berikutnya ada bentuk-bentuk surat. Di sini ada bentuk surat lurus penuh, ada bentuk lurus, ada bentuk setengah lurus, ada bentuk lekuk, ada bentuk resmi Indonesia, bentuk simple style, ada bentuk hygiene paragraph, ada bentuk British style, dan ada bentuk American style. Jenis-jenis surat. Jenis-jenis surat dibedakan berdasarkan sifat surat, di mana ada surat resmi pribadi, ada surat dinas, dan ada surat niaga. Yang kedua berdasarkan wujud. Di sini ada surat biasa, memo dan nota, surat tanda bukti, surat terbuka ataupun surat tertutup. Yang berikutnya ada surat menurut asal, di mana ada surat masuk dan surat keluar. Yang keempat ada menurut kegiatan, ada surat eksternal dan ada surat internal. Yang kelima menurut penyebaran. Di sini ada surat biasa dan surat edaran. Yang keenam menurut keamanan isi, surat biasa, surat rahasia, dan surat sangat rahasia. Yang ketujuh menurut proses penyelesaian, di mana ada surat biasa, surat segera, dan surat sangat segera. Yang kedelapan menurut tujuan, ada surat pemberitahuan, ada surat
perintah, ada surat permintaan. Selanjutnya kita akan masuki bagian-bagian surat dan fungsinya. Di sini ada kepala surat di mana berisi nama atau kantor instansi, ada alamat, ada kotak pos, ada kode pos, ada nomor telepon, ada nomor telekas, ada lambang instansi atau organisasi. Yang kedua, nomor surat dan kode surat berfungsi sebagai berikut untuk mengetahui banyaknya surat yang keluar, memudahkan pengarsipan surat, memudahkan mencari surat itu kembali jika dibutuhkan, dan ada tanggal surat. Yang ketiga ada sifat surat. Sifat surat biasanya hanya digunakan untuk surat menyurat di kalangan militer. Yang keempat ada lampiran, berguna untuk menunjukkan adanya sesuatu yang disertakan bersama surat. Yang kelima ada perihal surat. Ini berfungsi untuk mengetahui isi atau inti surat tanpa harus membaca surat secara keseluruhan. Ada alamat surat, di mana ini berfungsi sebagai petunjuk penerima surat, petunjuk arsiparis untuk dalam penyimpanan surat, mempermudah petugas pos sebagai alamat luar jika menggunakan sampur berjendela. Yang ketujuh ada salam pembuka, di mana digunakan sebagai kesatuan berbahasa tulis. Salam pembuka dapat digunakan sebagai keperluan penulisan surat. Yang kedelapan ada isi surat, di mana harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, tentukan tujuan. Kedua, tuliskan setiap permasalahan dalam satu paragraf. Yang ketiga, hindari penggunaan istilah atau singkatan. Yang kelima, tulis berdasarkan EID. Yang selanjutnya, gunakan bahasa yang baik dan benar. Hindari kalimat yang berbelit-belit dan tetapkan bentuk surat. Yang kesembilan ada salam penutup, digunakan untuk menunjukkan rasa hormat keakraban pengirim surat terhadap penerima surat. Namun surat resmi yang bersifat formal tidak perlu menggunakan salam penutup, melainkan ditulis jabatan pengirim atau yang menandatangani surat tersebut. Yang ke-10 ada tanda tangan, nama, jabatan penulis surat, di mana surat dianggap sah jika ditandatangani oleh pejabat atau orang yang berwenang. Yang ke-11 ada tembusan. Ini berfungsi untuk mengetahui adanya suatu pihak atau orang lain yang menerima surat, karena surat tersebut perlu diketahui juga oleh pihak lainnya yang mendapat tembusan surat tersebut. Yang ke-12 ada inisial. Di sini adalah singkatan nama pengonsep surat dan nama pengetik surat. Ini ditulis di bagian kiri bawah sebuah surat. Inisial dicantumkan sebagai kelengkapan surat, terutama untuk surat-surat penting atau surat berharga. Kita akan membahas tentang Electronic Record Management. Di sini merupakan seluruh informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, bentuk digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, didengar melalui komputer atau sistem elektronik dan tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya seperti huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna, arti, dan dapat dipahami oleh orang yang mampu memahami. Di sini selanjutnya ada perbandingan antara dokumen elektronik dan non-elektronik. Di dokumen elektronik lebih mudah dalam pengumpulan informasi yang lebih konsisten dan mudah dicari kembali, memudahkan pengguna dokumen secara bersama antar unit organisasi dalam lembaga, memudahkan penyusunan informasi organisasi secara terstruktur, memudahkan pengambilan keputusan yang lebih cepat, akurat, meningkatkan kualitas layanan publik, mengelola informasi sebagai suatu aset yang tumbuh dan berkembang, lebih responsif pada perubahan. Di non-elektronik itu ada kemungkinan seorang staf lupa untuk mencetak dan mengarsipkan dokumen atau pesan email, ataupun dokumen elektronik terhapus dari komputer tanpa diarsipkan sebelumnya. Dokumen elektronik dari situs web dan internet tidak terkontrol versi dan perkembangannya. Secara efektif tidak dapat mengelola dokumen multimedia seperti teks, gambar, suara secara integrasi. Di sini ada manfaat dan tantangan. Manfaat dan tantangan dalam Electronic Record Management. Dokumen dalam bentuk elektronik mudah dibuka dan ditelusuri dari riwayatnya yang sebelumnya sulit dilakukan pada dokumen kertas.
Dokumen elektronik memungkinkan pembagian informasi yang efektif serta dapat memberikan kontribusi pada penyebar luasan informasi. Dokumen elektronik harus dikelola dengan baik untuk menjamin integritas, keabsahan, keaslian. Dokumen elektronik yang berisi transaksi elektronik harus dijaga agar tetap memenuhi syarat legal dan bobot buktian. Di sisi selanjutnya ada unsur utama IDMS. Dalam unsur utama ini ada 3 unsur. Yang pertama yaitu kebijakan, strategi, dan budaya kerja. Yang kedua ada prosedur pengelolaan dokumen elektronik dalam satu siklus hidup dokumen. Dan yang ketiga ada sistem informasi yang mendukung manajemen dokumen. Yang keempat ada langkah penerapan, di mana ada 3 langkah. Langkah penerapan yang pertama, integrasi prosedur IDMS sebagai bagian dari rancangan e-government. Yang kedua, pengendalian kondisi dokumen kertas selama IDMS belum diimplementasikan. Dan yang ketiga, implementasi sistem IDMS. Selanjutnya ada metadata, adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya membuat menjadikan suatu informasi mudah ditemukan kembali atau digunakan ataupun dikelola. Selanjutnya ada keahlian dan kompetensi, di mana pengelola sistem informasi bertanggung jawab terhadap kelancaran penyediaan layanan informasi, termasuk infrastruktur dan aplikasi pendukungnya. Pengguna dokumen elektronik menghasilkan dan menggunakan dokumen elektronik sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, serta memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi dokumen elektronik pada saat pembuatannya. Selanjutnya ada koordinasi antar komponen, di mana ada komponen manajemen lembaga, ada komponen pengguna, dan komponen pengelola. Berikutnya ada transformasi digital, di mana legalitas dokumen digital dan kebijaksanaan tata cara transformasi telah ditentukan dan dijamin oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan dan PP Nomor 88 Tahun 1999 tentang tata cara pengendalian dokumen perusahaan ke dalam mikrofilm atau media lainnya, dan legalisasi atau mentransformasi dokumen berbentuk kertas menjadi dokumen berbentuk digital, yaitu dengan cara pemindaian scanning. Satu hal yang sangat penting dalam proses pemindaian adalah harus adanya proses penjaminan kualitas atau quality insurance. Baik, berikut presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih.